Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan ini kita berjumpa lagi dalam pertemuan keempat. Nah, minggu kemarin kalian sudah melihat video tentang dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, untuk pertemuan kali ini Pak Guru akan membahas materi yang kemarin sekaligus kita akan menjelaskan materi tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Sebelum kita memulai belajar daring ini, marilah kita berdoa. Semoga kita tetap diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga pandemi Covid-19 ini segera berakhir supaya kita bisa kembali belajar tatap muka seperti biasanya. Oke, berdoa di dalam hati, berdoa mulai. Berdoa selesai. Adapun submateri yang kita pelajari pada kesempatan ini, yang pertama hakikat ideologi, yang kedua kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka, yang ketiga nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka, yang keempat dimensi Pancasila, yang kelima dinamika perwujudan Pancasila. Oke, hakikat ideologi. Pengertian ideologi secara umum. Istilah ideologi berasal dari dua kata, yaitu idea dan logos. Idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar dan cita-cita, sedangkan logos yang berarti ilmu. Jadi ideologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang gagasan-gagasan atau ide-ide. Ide dari mana? Ide dari pemikiran manusia. Ide atau gagasan hasil pemikiran manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia revisi kelima, ideologi merupakan kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat atau kejadian yang memberikan arah dan tujuan hidup kelangsungan hidup. Nah, ideologi ini merupakan asas pendapat. Jadi asas gagasan hasil pemikiran manusia, atau bisa juga dari kejadian-kejadian yang telah terjadi yang bisa dijadikan nilai-nilai untuk apa? Untuk memberikan arah tujuan kelangsungan hidup manusia. Menurut Franz Magnus Suseno, ideologi itu ada dua, ideologi dalam arti luas dan ideologi dalam arti sempit. Ideologi dalam arti luas itu segala kelompok cita-cita, nilai-nilai dasar dan keyakinan-keyakinan dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif. Sementara ideologi dalam arti sempit yaitu gagasan atau teori menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang menentukan bagaimana manusia harus hidup dan bertindak. Menurut Mubiarto, ideologi merupakan sejumlah doktrin kepercayaan dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau satu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa. Jadi dapat disimpulkan bahwa ideologi ini merupakan gagasan-gagasan atau ide-ide, konsep-konsep yang berasal dari hasil pemikiran manusia. Bisa juga berdasarkan kejadian-kejadian atau nilai-nilai yang lahir dalam masyarakat itu, sehingga dijadikan sebuah pedoman atau pegangan dalam arah kehidupan manusia, dalam kelangsungan kehidupan manusia dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Nah, selanjutnya, sebagai ideologi negara, Pancasila merupakan gagasan-gagasan atau ide-ide yang dijadikan sebagai pedoman atau arah dalam mencapai cita-cita bangsa. Sebagai suatu sistem pemikiran, ideologi sangatlah wajar jika mengambil sumber dari pandangan dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Hal tersebut akan membuat ideologi tersebut berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kecerdasan kehidupan bangsa. Artinya ideologi tersebut bersifat terbuka dengan senantiasa mendorong terjadinya perkembangan pemikiran baru tentang ideologi tersebut tanpa harus kehilangan jati dirinya. Artinya begini, jadi para founding fathers pada saat sidang BPUPKI pada saat itu, jadi nilai-nilai Pancasila ini digali dan ditemukan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
Nah, sehingga ketika Pancasila dijadikan sebagai ketika Pancasila merupakan ideologi terbuka, jadi nilai-nilai Pancasila ini tidak berubah tetapi akan disesuaikan dengan perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia. Jadi seperti itu. Jadi nilai-nilai Pancasila lahir dan ditemukan dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia itu sendiri. Ciri khas ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakat itu sendiri. Dasarnya dari konsensus masyarakat, tidak diciptakan oleh negara melainkan ditemukan dalam masyarakat itu sendiri. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah bangsa sehingga memenuhi prasyarat menjadi ideologi yang terbuka. Keterbukaan Pancasila mengandung pengertian bahwa Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Nilai-nilai Pancasila tidak berubah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap waktu. Hal ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, serta senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila harus selalu memperhatikan hal-hal tersebut. Yang pertama, stabilitas nasional yang dinamis. Jadi Pancasila dikatakan sebagai ideologi terbuka ini bukan berarti nilai-nilai Pancasila itu berubah sesuai dengan stabilitas nasional, perkembangan kehidupan nasional. Jadi tidak berubah dia. Nilai-nilai tidak berubah, tetapi dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan perkembangan situasi nasional maupun internasional. Nilai-nilainya tidak berubah. Larangan untuk memasukkan pemikiran-pemikiran yang mengandung nilai-nilai ideologi Marxisme, Leninisme, dan Komunisme. Ideologi Pancasila tidak sesuai dengan ideologi Marxisme, Leninisme, dan Komunisme. Jadi tidak bisa disamakan dengan ideologi itu. Karena ideologi Marxisme, Leninisme, dan Komunisme tidak sesuai dengan masyarakat Indonesia. Tidak sesuai dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia. Jadi ideologi Marxisme, Leninisme, dan Komunisme ini adalah ideologi terlarang yang ada di Indonesia, tidak boleh berkembang di negara Indonesia. Yang ketiga, mencegah berkembangnya paham liberal kebebasan. Jadi dengan adanya ideologi Pancasila ini maka mengantisipasi adanya paham-paham liberal yang ada di negara kita. Yang keempat, larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat, seperti paham-pahamnya radikalisme yang anti terhadap Pancasila. Yang kelima, penciptaan norma yang harus melalui kesepakatan. Jadi norma-norma yang lahir dalam masyarakat itu ya merupakan hasil kesepakatan dari masyarakat itu sendiri. Jadi ideologi Pancasila sebagai ideologi Pancasila yang terbuka ini, jadi harus memperhatikan kelima hal-hal ini. Keterbukaan ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai. Nah, jadi keterbukaan ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai. Yang pertama, nilai dasar. Nilai dasar itu hakikat kelima sila Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi nilai dasar Pancasila itu ada pada sila-sila Pancasila itu. Jadi kelima sila itulah nilai dasar. Nah, dari mana kelima sila Pancasila ini? Dari kehidupan masyarakat Indonesia, nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia. Seperti yang saya jelaskan tadi, nilai-nilai Pancasila digali, ditemukan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Itu nilai dasar. Nilai dasar itu dari hakikat kelima sila Pancasila. Nilai instrumental. Nah, nilai instrumental ini adalah implementasi dari nilai-nilai dasar itu. Nilai instrumental. Jadi nilai instrumental yaitu penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Terus nilai praksis. Nilai praksis yaitu realisasi nilai-nilai instrumental berdasarkan suatu pengalaman nyata
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi inilah nilai-nilai sebagai ideologi terbuka, nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Sekarang nilai dasar Pancasila. Yang pertama, nilai ketuhanan dalam Pancasila. Nilai ketuhanan dalam Pancasila yaitu hubungan warga negara sebagai insan pribadi atau makhluk individu dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi nilai ketuhanan ini adalah mengatur tentang bagaimana hubungan warga negara Indonesia dengan sebagai makhluk bagaimana hubungan warga negara Indonesia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya, negara memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Itu nilai kemanusiaan dalam Pancasila. Hubungan warga negara dengan sesama manusia sebagai insan sosial. Jadi manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan. Apakah itu ekonomi, apakah itu kebutuhan perekonomian, kebutuhan dalam hal kehidupan politis segala macam. Jadi membutuhkan manusia lain. Ketika seseorang ingin, misalkan ada kerja bakti, memindahkan rumah misalkan, berarti kan membutuhkan manusia lain. Jadi manusia yang satu tidak bisa hidup tanpa membutuhkan manusia yang lain. Nilai persatuan dalam Pancasila. Ini terkait dengan hubungan warga negara dengan bangsa dan negaranya sebagai insan politik. Misalkan pemerintah membuat suatu peraturan perundang-undangan. Jadi masyarakat mentaati peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah. Termasuk pemerintah juga mentaati peraturan yang telah dibuatnya. Dan dalam kapasitasnya sebagai warga negara juga. Itu. Nilai kerakyatan dalam Pancasila. Hubungan warga negara dengan kekuasaan dan pemerintahan sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Jadi pemerintah dan pemegang kekuasaan itu dipilih oleh rakyat. Maka kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Jadi apapun aspirasi dari masyarakat itu harus diterima oleh pemerintah sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Terus nilai keadilan dalam Pancasila. Hubungan warga negara dengan kesejahteraan serta keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental ini sebagai penjabaran dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga pelaksanaannya. Misalnya Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR, Undang-Undang serta peraturan perundang-undangan lainnya dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Jadi nilai instrumental ini adalah penjabaran dari nilai-nilai dasar tadi. Nah, sekarang nilai praksis Pancasila. Nilai praksis merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumental berupa suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam realisasi praksis inilah penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan atau reformasi sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat, sehingga Pancasila merupakan ideologi terbuka. Dimensi Pancasila, dimensi idealisme. Dimensi ini menekankan bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional dan menyeluruh itu pada hakikatnya bersumber pada filsafat Pancasila. Dimensi normatif. Dimensi ini mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. Artinya Pancasila terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan tertib hukum tertinggi dalam negara Republik Indonesia serta merupakan stats fundamental norm, pokok kaidah negara yang fundamental. Dimensi realitas. Dimensi ini mengandung makna bahwa suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Pancasila memiliki keluasan yang memungkinkan adanya pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang dirinya tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya. Nilai-nilai dasarnya apa? Tadi ke 5 sila Pancasila. Nah, kita masuk materi selanjutnya, yaitu bagaimana perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Kalian sebagai siswa pasti kalian melakukan suatu tindakan-tindakan
atau perilaku-perilaku dalam kehidupan masyarakat. Jadi apakah perilaku kalian, tindakan kalian di masyarakat itu, atau di lingkungan madrasah atau di lingkungan keluarga, apakah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau tidak? Nah, maka mari kita belajar bagaimana sih perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Nah, bagaimana cara upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat? Nah, jadi di sini ada dua. Bagaimana upaya pemerintah mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan bagaimana upaya masyarakat mewujudkan nilai-nilai Pancasila itu. Bagaimana pemerintah mewujudkan nilai-nilai Pancasila, sebaliknya bagaimana juga masyarakat mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Nah, pemerintah dalam hal ini adalah mulai dari pemerintah dalam artian ini adalah lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, dan lembaga eksaminatif. Itu namanya pemerintah dalam arti luas. Pemerintah dalam arti sempit adalah lembaga eksekutif, presiden, menteri, gubernur, bupati atau wali kota, camat, sampai ke lurah atau kepala desa. Itu namanya pemerintah. Terus masyarakat itu contohnya kita ini sebagai masyarakat biasa. Nah, itu. Nah, yang pertama, bagaimana upaya pemerintah mewujudkan nilai-nilai Pancasila? Di sini ada 4 bidang. Dalam bidang politik dan hukum, contohnya penyelenggaraan pemilu secara luber jurdil. Penyelenggaraan pemilu secara luber jurdil. Luber artinya langsung, umum, bebas, dan rahasia. Jurdil, jujur dan adil. Contoh, misalkan kalian memilih ketua OSIM di madrasah, itu sebagai bukti bahwa upaya untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik. Contohnya kalian memilih ketua OSIM atau ketua kelas di madrasah. Terus bidang ekonomi, menganut sistem ekonomi berasaskan kekeluargaan yang diwujudkan dalam bentuk koperasi. Contoh, kalian tergabung dengan koperasi di madrasah. Jadi koperasi madrasah itu ini dapat menumbuhkan perekonomian di lingkungan madrasah. Misalkan kalian sebagai siswa bisa menjual produk-produknya di koperasi di madrasah. Jadi seperti itu contohnya. Terus bidang sosial budaya, contohnya adanya pelestarian kebudayaan daerah yang dijadikan kebudayaan nasional. Jadi pemerintah melakukan pelestarian terhadap budaya-budaya nasional. Contoh misalkan ketika pada saat upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, setelah detik-detik pembacaan proklamasi segala macam kan ada menyanyikan lagu-lagu daerah. Nah, itu sebagai bukti bahwa pemerintah melestarikan budaya nasional, salah satunya tentang lagu-lagu daerah. Terus bidang pertahanan dan keamanan dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri. Jadi contohnya seperti ini. Jadi misalkan nanti kalian kalau sudah tamat SMA ikut seleksi TNI Polri, nah itu sebagai bagian upaya pemerintah untuk mengimplementasikan, mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Nah, sekarang upaya masyarakat mewujudkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga. Contohnya gotong royong sesama anggota keluarga, misalkan membersihkan rumah, pekarangan rumah dan lain sebagainya. Saling menghormati dan menyayangi, saling menghormati. Jadi kalian sebagai anak menghormati orang tua, tidak boleh membohongi orang tua, harus jujur terhadap orang tua. Jadi kalian harus berbakti kepada orang tua dan menyayangi saudara-saudaranya. Terus menjaga nama baik keluarga. Kalian tidak boleh merusak nama baik keluarga. Kalian harus menjaga kehormatan dan nama baik keluarganya. Terus di lingkungan madrasah menghargai karya teman. Jadi kalian jangan membuli karya-karya teman, misalkan seperti puisi atau karya dalam bentuk fisik kayak prakarya segala macam. Tidak memaksakan kehendak. Jadi kalian tidak melakukan bullying terhadap temannya, apalagi bullyingnya
ada unsur-unsur suku, agama, ras, itu tidak boleh. Tidak boleh. Mematuhi tata tertib madrasah. Jadi kalian mematuhi tata tertib madrasah itu sebagai wujud kalian mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan madrasah. Terus lingkungan masyarakat, menghormati hak-hak anggota masyarakat, menghormati keputusan yang diambil di masyarakat, menjaga ketenangan, ketertiban dan keamanan lingkungan setempat. Jadi kalian ketika ada tetangganya yang sedang sakit, kalian jangan mengeraskan suara musik atau mengeraskan suara kendaraan bermotornya. Nah, jadi tidak boleh. Lingkungan bangsa dan negara, mengedepankan toleransi antar umat beragama. Jadi negara Indonesia merupakan negara yang memiliki perbedaan-perbedaan agama. Ada agama Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu. Jadi ketika melihat teman-temannya yang beragama lain yang sedang beribadah, kalian tidak boleh ribut-ribut, kalian harus menghargai. Jadi begitu juga dengan saudara-saudara kita yang beragama yang selain Islam, mereka juga menghargai kita ketika kita sholat di masjid atau sholat Jumat dan lain sebagainya. Jadi kita harus menghargai perbedaan-perbedaan itu. Keterbukaan terhadap pendirian dan pendapat pihak-pihak lain, mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab. Jangan menyebar hoax, jangan menyebar berita-berita bohong, berita-berita kebencian, tidak boleh. Oke, jadi kalau ada yang ingin ditanyakan, nanti kalian ajukan pertanyaan di e-learning madrasah. Kita diskusi di e-learning madrasah jika ada yang ingin ditanyakan. Saya siap 24 jam untuk untuk berdiskusi terkait dengan materi yang kita pelajari hari ini. Oke. Saya berharap kalian belajar dengan rajin, karena sebentar lagi kalian, walaupun ini semester ganjil, kalian akan menghadapi ujian nasional nanti. Jadi karena kalian sudah kelas 9, kalian harus tingkatkan lagi belajarnya walaupun di masa pandemik COVID-19 ini. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Amin rabbal alamin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.